Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat sore untuk para mahasiswa-mahasiswi. Kembali lagi pada hari ini kita mengadakan pengajian tentang pembahasan Jawahirul Al-Kalamiyah oleh Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi. Sebelum kita memulai, jadi kebiasaan kita harus sering-sering melakukan sebelum memulai sesuatu itu, apalagi belajar, kita harus menghadiahkan Fatihah kepada pengarang kitabnya, dan kemudian kita meminta keberkahannya, pengarang kitab dan keberkahan dari pendiri kampus, agar senantiasa keberkahan ilmunya menyertai kita dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ala hadhihinnya wa ala kulli nadin sallallahu ila hadrah Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi kiram wa jami' ulama wal auliya, khususan Thohir bin Shalih Al-Jazairi wa muassis Jami'atul Al-Asy'ariyah Al-Mandari, Profesor Dr. Ki Sahabuddin, lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Al-mabhatsu al-khamisu fil imani bil yaumil akhir. Pembahasan kelima tentang iman kepada hari akhir. As-su'al, pertanyaan. Mal yaumul akhir wa ma ma'nal imanu bihi. Apakah yang dimaksud dengan hari akhir dan apa arti mengimani terhadap hari akhir? Amal yaumul akhiru fahuwa yaumun azimun al-ahwali tashibu fihil atfal. Adapun hari akhir itu ialah hari di mana sangat menakutkan. Yang digambarkan di dalamnya itu seperti anak kecil yang mempunyai uban. Taqumun nasu fihi min kuburihim wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisab. Hari di mana dibangkitkan manusia-manusia dari kuburnya. Jadi hari di mana ketika itu manusia itu dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisab, dan kemudian mereka diiring ke suatu tempat ya yang sangat tinggi untuk dihitung amal perbuatannya. Tsumma ya'ulu amruhum ilan na'imi awil adzabi. Kemudian semua perkara-perkara manusia tersebut itu menjadikan dirinya masuk ke dalam kenikmatan atau masuk ke dalam siksaan. Wa amal imanu bihi wa huwa at-tasdiqu bi annahu la budda an ya'tiya. Adapun mengimani hari akhir yaitu membenarkan atau meyakini kebenarannya hari akhir tersebut, bahwa hari akhir tersebut itu pasti akan datang. Wa an yazhara fihi jami'u ma warada fil Qur'ani wal hadithi fi sya'nihi. Yang menjelaskan pada hari akhir tersebut itu seluruh apa perkara yang telah sampai dalam Al-Qur'an dan hadis, dan kemudian dijelaskan kondisi hari akhir tersebut. Jadi hari akhir tersebut kita harus membenarkan di dalam hati, mengimani bahwa sesungguhnya hari akhir itu pasti akan datang sesuai apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Mada ta'taqidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bihi.
bagaimana meyakini hari akhir dan apa yang berhubungan dengan hari akhir. A'taqidu awwalan bisu'alil qabri thumma bina'imihi aw 'adzabihi. Saya meyakini yang pertama ialah pertanyaan di dalam kubur, kemudian tentang kenikmatan di dalam kubur tersebut dan tentang siksaan-siksaannya. Tsumma bihasyaril ajsadi wa annal khalqa kama budi'a yu'adu. Kemudian jasad-jasad itu digiring, ya. Jasad-jasad itu digiring, dan bahwa sesungguhnya makhluk itu akan dikembalikan seperti semula. Tsumma bil hisabi wal mizani. Kemudian mereka itu akan dihitung dan ditimbang amal-amal perbuatan mereka. Tsumma bi'ata'il kitabi imma bil yamini wa imma bisyimali. Kemudian ada kalanya mereka itu diberikan kitab dari tangan kanannya, ada juga yang diberikan di tangan kirinya. Tsumma bisyirati. Kemudian mereka melewati jembatan, ya, syirat. Tsumma bidukhulil mu'minina al-jannata darun na'im. Kemudian orang-orang mukmin itu akan masuk ke dalam surga, yaitu desa kenikmatan atau tempatnya kenikmatan. Wa dukhulil kafirina jahannama darul adabil al-alim. Kemudian masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka, yaitu di neraka tersebut tempatnya siksaan yang pedih, siksaan-siksaan dan kepedihan. Kaifa ya'tiqaduka bisu'alil qabri thumma na'imihi aw 'adzabihi. Bagaimana engkau meyakini tentang pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, kemudian kenikmatan-kenikmatannya, kemudian siksaan-siksaannya. Saya a'taqidu annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi tu'adu ruhuhu ila jasadihi biqadri ma yafhamul khitab. Saya meyakini bahwa sesungguhnya mayat atau mayyit atau jenazah itu ketika telah dikuburkan atau dikebumikan dalam kubur, maka mereka tersebut ruhnya itu akan dikembalikan kepada jasadnya dengan kira-kira itu yang mampu kita pahami orang yang berdialog, wa yarudul jawab, dan mereka mampu menjawab. Tsumma ya'tihi malakani fayas'alanihi an rabbihi wa nabiyhi wa an dinihi alladzi kana 'alaihi 'anil fara'idil lati kana amarahu Allah Ta'ala biadaiha. Kemudian setelah tadi itu dikembalikan ruhnya itu ke jasadnya, datang malaikat, ya, dua malaikat bertanya tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang agamanya, yaitu perkara-perkara manusia tersebut, tentang kefarduan atau kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka semua dan yang Allah jelaskan kepada mereka semua. Fa in kana al-mayyitu minal ladzina amanu wa 'amilus solihati ajaba 'anis su'ali bi taufiqillahi ta'ala ahsana jawabin min ghairi khaufin minhuma wala itrabin. Apabila manusia tersebut itu atau dari mayit tersebut itu bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, maka mereka itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jawaban tersebut sangat baik,
sangat-sangat baik, ahsanul jawabin, dengan tanpa min ghairi khaufin, dengan tanpa takut, jadi dengan jelas dan tidak ada ketakutan sedikit pun dari kedua malaikat, wala ittirabin, dan tidak bingung, ya. Fayakshifu an basarihi wa yaftahu lahu baban min abwabil jannati fayuhza bin na'imi al-azimi wa yuqal lahu hadza jazaa'un man kana fi dunyahu ala siratil mustaqim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membuka, ya, kasyaf di sini membuka tabir akan penglihatannya, dan kemudian membuka kepada untuk dia itu pintu di antara beberapa pintu surga. Fayuhza bin na'imi, dan mereka itu diberikan kenikmatan yang sangat agung, yang sangat-sangat agung. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah balasan bagi orang-orang yang di dunianya itu sesuai dengan jalannya, jalan yang lurus, siratul mustaqim. Jadi apa yang orang-orang lakukan ketika di dunia baik, mengerjakan hal-hal amal soleh, maka dibukakan tempat pintu di antara pintu surga. Itu hanya gambaran kita saja, ya. Coba kita misalkan lihat keindahan pegunungan-pegunungan. Kalau kita melihat keindahan itu, rasa hati itu sudah tenang baru melihatnya, belum memasukinya, ya. Jadi hanya dibukakan pintunya saja, belum kita boleh masuk karena ini masih dalam kubur. Kita melihat keindahan itu saja itu sudah nikmat, apalagi masuk ke dalamnya. Kemudian inilah balasan orang-orang yang di dunianya itu berada pada jalan yang lurus. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah, kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wa in kana al-mayyitu kafiran aw munafiqan yudhashu wa la yadri ma yaqulu fil jawabi fayu'adzibanihi hina idin ashaddal adzab wa yukshafu an basarihi fayuftahu lahu babun min abwabi jahannam. Adapun orang-orang kafir ketika meninggal atau orang munafik, maka mereka itu dalam kebingungan dan tidak mengerti apa yang mesti, tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan dua malaikat tadi. Dan dia tidak tahu apa yang diucapkan atau apa yang dijawab kepada malaikat itu. Karena hal itu maka malaikat menyiksanya. Dua malaikat tadi itu menyiksanya seketika itu juga dengan siksaan yang sangat pedih, sangat dahsyat. Wa yukshafu an basarihi fayuftahu lahu babun min abwabil jahannam. Kemudian terbuka tabir. Kalau yang tadi itu terbuka tabirnya, diperlihatkan pintu surga. Kalau ini orang-orang kafir dan orang munafik dibukakan pintunya dari beberapa pintu neraka, ya, dari beberapa pintu neraka. Wa tunawwa'u lahu anwa'ul 'adzabi wal alami. Kemudian mereka melihat macam-macam di antara beberapa macam siksaan-siksaan dan kepedihan. Dan kemudian dikatakan kepadanya, ya, malaikat tersebut mengatakan kepada orang kafir dan orang munafik tersebut, hadza jazaa'un man kafara bimaulahu wattaba'a nafsahu wa hawa. Inilah balasan bagi orang-orang yang kufur, orang yang zolim kepada penguasanya atau kepada Allah, wattaba'a nafsahu wa hawahu, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian
idza akala sab'u insanan wa sara fi batnihi aw waqa'a fil bahri fa akalathu al asmak fa hal yas'alu aw yu'adzabu aw yun'am. Nah, ini menarik nih ya. Di kitab ini banyak analogi-analogi yang bisa kita pahami dan kita bisa cerna. Apabila ketika hewan buas ya memakan manusia. Kalau tadi itu kan orang-orang yang ketika meninggalnya itu terus dimakamkan di tanah ya. Nah, ini pertanyaannya, ketika manusia atau ketika hewan buas memakan manusia, kemudian manusia tersebut berada di dalam perut hewan tersebut, atau manusia tersebut itu jatuh ke tengah laut dan kemudian dimakan oleh beberapa ikan, maka apakah mereka itu akan ditanya oleh dua malaikat atau diberi siksaan waktu itu atau diberi kenikmatan? Naam, jawabnya naam. Kullu man mata yus'alu thumma yu'adzabu aw yun'amu wa la farqa baina min man dufina fil qabri aw sara fi batni as-sab'i aw fil qa'ril bahri fallahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alimun khabirun. Betul atau iya, semua yang meninggal ya, siapapun, seluruh yang meninggal akan ditanya, akan diberikan siksaan dan akan diberikan kenikmatan, dan tidak ada perbedaan antara orang yang dimakamkan atau dikebumikan di dalam kuburan ya, di tanah, dengan orang-orang yang ada di dalam perut ikan atau di dalam perut hewan buas ataupun di tengah laut dia meninggal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguasai segala sesuatu. Zat Allah itu menguasai segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tidak luput dengan zat pengetahuan Allah. Zat Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tidak ada perbedaan sedikit pun, mau dia meninggalnya di tengah laut, mau dia dimakan hewan buas, di perut hewan buas, ataupun di dalam kuburan, semua sama, tetap dipertanyakan oleh dua malaikat, tetap diberi kenikmatan dan tetap disiksa. Idza kana al-mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu wa yus'alu thumma yu'adzabu aw yun'amu fali ayyi syai'in la taron nasu syai'an min dzalik. Idza kanal mayit, itu ketika seorang mayit itu dikembalikan ruhnya ke jasadnya, kemudian dia itu ditanya, disiksa ataupun diberikan kenikmatan, maka bagaimana manusia tidak mampu melihatnya sedikit pun? Kenapa manusia tidak mampu melihatnya? Padahal ruhnya kan sudah kembali ke jasadnya, gitu ya. Innallaha yahjubu absaruhum an dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menutup ya penglihatan mereka akan kejadian tersebut. Allah menutup penglihatan orang-orang tersebut itu karena akan kejadian soal tadi, pertanyaan dalam kubur tentang siksaannya dan tentang kenikmatannya. Untuk apa? Imtihanan lahum liyazhara man yu'minu bil ghaibi wa man la yu'minu bihi min dzawi syakki war raibi. Itu adalah ujian bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Itu ujiannya orang-orang yang percaya kepada
hal-hal yang goib yang pasti ada pertanyaan di alam kubur, itu ujiannya. Dan keimanan dan ujian bagi orang-orang yang tidak percaya dan ragu terhadap hal yang goib tersebut. Walau ra'an nasu dzalika la amanu kulluhum walam yasir farakun bainan nas. Ketika manusia mampu melihat, sekalipun manusia mampu melihat tersebut, maka mereka itu pasti akan mengimani atau mempercayai, dan tidak ada perbedaan sedikit pun di antara manusia. Walam yatamayyiz al-khabithu minat thayyib, dan tidak bisa dibedakan mana orang baik, mana orang buruk. Waradiu minal jayyid, dan tidak bisa dibedakan mana orang hina dan mana orang mulia. Jadi begini, kalau misalkan orang sudah mengetahui duluan siksaan dalam kubur ataupun kenikmatan dalam kubur, maka orang yang di dunia hari ini semuanya rata pasti akan berbuat baik. Tidak ada perbedaannya pasti. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Pasti semua rata. Kenapa? Karena dia lihat nih bagaimana dalam kubur. Nah, ini untuk membedakan kalau dalam menurut pengarang kitab ini. Hal lihadhihi mas'alati mithalun yuqarribu halidhihni. Apakah dalam persoalan ini itu kita mampu apakah dalam persoalan ini ada contoh yang mampu diterima oleh hati dan pikiran? Naam, ada, ya, betul ada. Mithalu dzalik an-naimu alladhi yara fi manamihi asya'a yusarru biha wa yatana'amu. Contohnya ialah seorang yang sedang tidur yang bermimpi tentang semua perkara kebahagiaan. Jadi tentang perkara-perkara yang bahagia di dalam tidurnya, maka dia akan menikmati apa yang mimpi indah lah ya, mimpi bahagia. Au asya'a yahzunu biha wa yata'allam, atau mimpinya ini mimpi yang sangat sedih, yang sangat sakit atau yang sangat pedih. Walladhi yakunu qa'idan li janbihi musyahidan lahu la yadri bidzalika wa la yash'uru bima hunalika. Nah, sedangkan orang yang di sampingnya, misalkan nih teman kita tidur, tahu tidak dia mimpi indah atau mimpi buruk? Kan nggak tahu kita. Yang tahu itu dan merasakan itu yang orang tidur itu. Kita ini hanya diceritakan ketika dia setelah bangun itu. Kemudian wa kadzalikal mayyitu yus'alu fi qabrihi wa yujibu wa yatana'amu aw yata'allamu wa la yadri bihi ahadun minal ahya'i wa la ya'lamu. Begitu pula orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini, orang yang hidup tersebut tidak mengetahui apa yang dirasakan orang yang sudah meninggal. Apakah dia disiksa, apakah dia mendapatkan kenikmatan dalam kubur seperti orang tidur tadi, ya. Jadi itu analogi yang mampu dicerna oleh kita. Kaifa al-i'tiqadu bi hasyaril ajsadi wa annal khalqa kama budi'a yu'adu. Bagaimana meyakini digiringnya jasad, ya, digiringnya jasad, dan sesungguhnya semua ciptaan itu akan kembali seperti sedia kala. Adapun meyakini digiringnya jasad dan sesungguhnya makhluk itu akan kembali kepada asal, yaitu kita meyakini anna ataqida anna nasa ba'da mautihim jami'an yunshi'uhumullahu nash'atan ukhra tushakilu nash'ata al-ula fayaqumuna min kuburihim wa yusyaruna ila mahallin wahidin yusam al-mawfiq. Kita meyakini bahwa sesungguhnya manusia-manusia setelah meninggal itu semuanya
mereka itu semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan memberi satu bentuk tusyakil, ya, memberi satu bentuk dengan bentuk yang seperti sebelumnya atau di bentuk yang semula. Kemudian mereka semua itu akan bangkit dari kuburnya dan kemudian mereka akan digiring, ya, ke suatu tempat yang dinamakan al-maufiq atau tempat pemberhentian. Nah, pemberhentian ini nantilah ada, kita katakan yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian kaifa i'tiqaduka bil hisab? Bagaimana engkau meyakini tentang hari perhitungan atau tentang dihitungnya amal-amal perbuatan? A'taqidu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da an yajma'an nasa ilal mahsyari yuhasibu kullu wahidin. Saya meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengumpulkan manusia itu di padang mahsyar, maka mereka itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, setiap satu orang, kullu wahidin, wa yuqarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin. Kemudian Allah tetapkan amal-amal yang dikerjakannya, apakah itu baik, apakah itu buruk. Wa tashhadu 'alal jahilina jawarihum wa tazharu lil kulli fadha'ihuhum wa taqumu 'alaihimul hujjah. Kemudian mereka itu anggota tubuh itu bertanggung jawab atas keingkaran yang dilakukan pemilik anggota tubuh. Kemudian dinampakkanlah kepada setiap orang itu kehinaan-kehinaannya, dan mereka itu didatangkan bukti-buktinya, ya, bukti-buktinya itu didatangkan waktu itu. Walau yubqi lahumul 'udhr minal mahajjatin, dan pada hari itu alasan apapun tidak akan diterima di tempat adanya pembuktian. Nah, pada hari itu apapun orang mengelak tentang pekerjaan atau apapun yang dilakukan sama dia, maka dia tidak mampu untuk mengelak, tidak mampu memberikan alasan apapun. Kenapa? Anggota tubuh ini yang menyaksikan apa yang Anda kerjakan. Jadi lebih kuat buktinya. Seperti itu. Kaifa i'tiqaduka bil mizani wa i'ta'il kutubi? Bagaimana engkau meyakini tentang hari penimbangan, ditimbang dan kemudian diberikan kitab? A'taqidu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da an yuhasiban nasa wa yuqarriruhum ala af'alihim tuzanu a'maluhum liyankashifa likulli wahidin miqdaru amali. Saya meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu setelah orang-orang itu dihitung amal perbuatannya, manusia semua itu dihitung amal perbuatannya, dan kemudian sudah ditetapkan amal-amal perbuatan atas aktivitas-aktivitasnya, maka kemudian mereka itu akan ditimbang segala amal-amal perbuatannya, liyankashifa likulli wahidin miqdaru amali, supaya, ya, kira-kira pada setiap orang itu melihat bagaimana pandangannya itu, melihat tentang apa yang dikerjakan, amal perbuatannya. Faman rojaha khairuhu ala syarrihi u'tiya kitabahu biyaminihi wa faza fawzan 'azima. Orang-orang yang lebih unggul itu kebaikannya dibanding keburukannya, maka dia akan diberikan kitab melalui tangan kanannya. Maka orang-orang tersebut
adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sangat bahagia waktu itu. Wa man wajaha syarruhu ala khairihi utiya kitabahu bisimalihi wa khashira khusranan mubinan. Kebalikannya, orang-orang yang lebih unggul keburukannya dibanding kebaikannya waktu itu ketika ditimbang, maka dia akan diberikan kitab tersebut atau buku tersebut itu di tangan kirinya. Maka dia akan sungguh-sungguh sangat merasa rugi, sangat sedih dan sangat galau waktu itu.